Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anak di pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Sebelum memasuki materi pembelajaran pada kali ini, Ibu akan bertanya sesuatu. Ibu minta coba kalian amati seseorang yang ada di rumahmu. Mengapa tubuh orang itu dapat berdiri tegak dan apa yang membuat tubuhnya seperti itu? Ya, coba kalian pikirkan. Nah, untuk lebih jelasnya, untuk menjawab pertanyaan tadi, kita akan mempelajari lebih lanjut materi ini. Jadi, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai sistem gerak manusia. Tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu siswa mampu menjelaskan fungsi sistem rangka bagi tubuh manusia. Siswa mampu mengidentifikasi jenis tulang penyusun sistem gerak manusia, dan siswa mampu mendeskripsikan struktur otot manusia. Coba kalian amati gambar di samping. Nah, di situ terdapat manusia yang mempunyai bentuk tubuh yang tegak. Kira-kira bagaimana manusia mempunyai bentuk seperti gambar tersebut? Manusia memiliki bentuk tubuh tegak seperti gambar dikarenakan adanya rangka yang terdiri dari tulang dan otot yang menyusun tubuh kita, sehingga tubuh kita dapat berdiri tegak. Sistem gerak pada manusia dibagi menjadi dua, yaitu sistem gerak pasif, yaitu tulang, dan sistem gerak aktif, yaitu otot. Berikut merupakan gambar sistem rangka manusia. Jadi sistem rangka manusia terdiri dari beberapa tulang-tulang. Dari atas sampai bawah dapat dilihat pada gambar ada tulang tengkorak, tulang selangka, tulang pinggul, tulang lutut, hingga tulang ruas jari kaki. Kita akan belajar lebih dalam mengenai sistem rangka pada manusia. Sistem gerak pada manusia. Manusia memiliki kemampuan untuk bergerak dan melakukan aktivitas seperti berjalan, berlari, dan menari. Sistem gerak terdiri atas tulang, sendi, dan otot. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar tulang dan otot. Yang pertama adalah struktur dan fungsi rangka. Fungsi rangka yang pertama yaitu memberi bentuk. Contohnya tulang tengkorak memberi bentuk pada wajah. Dan yang kedua sebagai penopang tubuh, contohnya tulang punggung. Dan yang ketiga melindungi organ dalam, contohnya tulang rusuk yang melindungi jantung dan paru-paru. Keempat, melindungi otak, yaitu tulang tengkorak. Dan kelima, tempat melekatnya otot. Dan keenam, tempat pembuatan sel darah, terutama sel darah merah. Rangka manusia. Rangka manusia terdiri dari satu, tengkorak, yang kedua, tulang badan, yang ketiga, tulang anggota gerak, yang dibagi menjadi dua, yaitu tulang anggota gerak atas dan tulang anggota gerak bawah. Selanjutnya kita belajar
mengenai jenis tulang berdasarkan penyusunnya. Jenis tulang berdasarkan penyusunnya dibagi menjadi dua, yaitu tulang keras dan tulang rawan atau kartilago. Tulang keras mengandung zat kapur dan fosfor. Contohnya yaitu tulang tengkorak, tulang tangan, tulang kaki. Sedangkan tulang rawan tersusun dari sel-sel tulang rawan yang sifatnya kenyal dan lentur. Contohnya tulang hidung dan tulang telinga. Nah, tahukah kamu bentuk tulang yang ada pada tangan, tulang jari, dan tulang pipi? Coba sekarang, rabalah tulang lengan bawah, tulang jari-jari tangan, dan tulang pipi. Kamu akan merasakan bahwa bentuk dan ukuran tulang-tulang tersebut tidaklah sama. Jenis tulang selain dibedakan berdasarkan penyusunnya, jenis tulang juga dibedakan berdasarkan bentuknya. Yang pertama yaitu tulang panjang, tulang pendek, tulang pipih, dan tulang tak beraturan. Yang pertama yaitu tulang pipa atau bisa disebut tulang panjang. Bentuknya memanjang, contohnya yaitu tulang paha, betis, dan lengan. Yang kedua yaitu tulang pendek. Contohnya tulang pergelangan tangan dan kaki, tulang tangan, telapak tangan, dan kaki. Yang ketiga yaitu tulang pipih. Contohnya tulang rusuk, dada, dan tulang kepala. Yang keempat, tulang tak beraturan yang terdapat pada ruas-ruas tulang belakang. Bagian rangka manusia. Yang pertama ada rangka kepala atau tengkorak, rangka anggota gerak, dan rangka anggota badan. Rangka kepala atau tengkorak dapat kalian lihat pada gambar bagian-bagian rangka kepala atau tengkorak. Selanjutnya, ada rangka anggota badan. Terdiri dari 4 bagian, yaitu tulang bahu, tulang dada, tulang rusuk, dan tulang gelang panggul. Dapat kalian lihat pada gambar. Rangka anggota badan dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu tulang bahu. Nah, pada tulang bahu terdapat tulang lengan, tulang belikat, dan tulang selangka. Selanjutnya pada tulang gelang panggul. Ada tulang pinggul, tulang kemaluan, dan tulang duduk. Setelah itu ada tulang rusuk dan tulang dada. Terdapat 7 pasang tulang rusuk sejati, 3 pasang tulang rusuk palsu, 2 pasang tulang rusuk melayang, terdapat tulang hulu, tulang badan, dan tulang pedang-pedangan. Selanjutnya, belajar rangka anggota gerak. Rangka anggota gerak dibagi menjadi 2, yaitu rangka anggota gerak atas dan rangka anggota gerak bawah. Rangka anggota gerak atas terdiri dari tulang lengan atas, tulang hasta, dan tulang pengumpil. Sedangkan rangka anggota gerak bawah terdapat tulang paha, tempurung lutut, tulang betis, dan tulang kering. Sistem gerak selanjutnya yaitu otot. Otot merupakan alat gerak aktif.
Otot adalah jaringan yang ada pada tubuh manusia berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang, sehingga membuat organisme atau individu dapat bergerak. Fungsi otot yang pertama yaitu menjalankan kerja. Contohnya, kita dapat berjalan, kita dapat mengangkat, kita dapat memegang, dan lain-lain. Yang kedua, menggerakkan jantung. Dan yang ketiga, mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat yaitu nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Prinsip kerja otot. Otot yang bekerja di bawah kesadaran disebut otot sadar. Otot yang dapat dikendalikan. Kamu dapat menggerakkan otot tersebut atau tidak menggerakkan otot-otot tersebut. Contohnya yaitu kerja otot saat kamu makan, menulis, berlari, dan lain-lain. Selanjutnya otot yang bekerja di luar kesadaran, yaitu otot yang tidak mampu dikendalikan secara sadar. Artinya, kamu tidak dapat mengendalikan apakah harus menggerakkan atau tidak menggerakkan. Otot tersebut bekerja sepanjang hari di luar kesadaran kamu. Contohnya yaitu aktivitas otot jantung dan otot lambung. Selanjutnya kondisi saat otot berkontraksi dan relaksasi. Sebagai contoh yaitu otot ketika kita membengkokkan dan meluruskan tangan, yaitu melibatkan otot bisep dan otot trisep. Ketika lengan dibengkokkan, maka otot bisep berkontraksi, dan ketika lengan diluruskan, otot bisep berelaksasi. Ketika otot bisep relaksasi, maka otot trisep berkontraksi, begitupun sebaliknya. Tiga macam otot. Yang pertama yaitu otot rangka, terdapat otot jantung dan otot polos. Yang pertama otot polos. Otot polos bekerja tanpa sadar, yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Ciri-ciri otot polos yaitu waktu kontraksi 3-180 detik. Yang kedua berbentuk gelendong. Yang ketiga terletak pada organ dalam. Selanjutnya, otot polos memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Otot polos memiliki pergerakan yang lambat, mudah lelah, dan dipengaruhi oleh saraf otonom. Otot polos berada pada bagian usus, peredaran darah, saluran kemih. Sistem gerak otot polos tidak diperintah oleh otak. Otot lurik. Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Otot lurik otot yang bekerja di bawah kesadaran. Disebut juga sebagai otot rangka karena menempel pada rangka. Otot lurik dinamakan otot lurik karena bergaris gelap terang. Ciri-ciri otot lurik yaitu berbentuk silindris dengan garis gelap terang, melekat pada rangka, bekerja secara sadar, gerakan cepat dan mudah lelah, berbentuk panjang dan memiliki banyak inti sel. Inti sel berada di tepi. Yang ketiga yaitu otot jantung. Otot jantung merupakan otot yang bekerja secara terus-menerus, tanpa istirahat atau berhenti. Perpaduan
Otot jantung merupakan perpaduan otot lurik dan otot polos. Karenanya ada persamaan pada otot jantung, misalnya memiliki sisi gelap terang. Otot jantung berfungsi memompa darah. Otot jantung bekerja di bawah kesadaran manusia. Saraf yang mempengaruhi otot jantung adalah saraf simpatik dan parasimpatik. Ciri-ciri otot jantung yang pertama, berbentuk silindris dan bercabang. Yang kedua, terletak pada jantung. Yang ketiga, memiliki satu inti sel di tengah. Dan yang keempat, bekerja tanpa sadar. Yang kelima, bekerja secara terus-menerus. Sekian pembelajaran pada kali ini mengenai sistem gerak pada manusia, yaitu tulang dan otot. Terima kasih anak-anak, selamat belajar.